Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah NIM 13. Di sini saya sebagai kelompok materi yang akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadila Nur Salsabila NIM 35. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pentingnya kode etik profesi dalam mengatasi konflik kepentingan profesi? Konflik kepentingan ini terjadi karena penyalahgunaan posisi atau wewenang yang dimilikinya untuk mengambil keputusan yang menyalahi kepentingan atau publik atau organisasi dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Konflik kepentingan ini erat hubungannya dengan aspek kepercayaan karena dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi tersebut. Konflik kepentingan ini merupakan celah awal terjadinya korupsi. Pemangku jabatan dituntut untuk tidak sekedar memperhatikan etika sendiri, melainkan juga hubungannya dengan kepentingan pribadi yang di bawahnya. Merupakan suatu hal yang berbahaya apabila tindakan pemangku jabatan tersebut melibatkan konflik kepentingan yang berakibat kerugian yang lebih besar. Konflik kepentingan ini lebih banyak didominasi oleh kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat, yang mana sedikit banyak mempengaruhi opini publik. Pengaruh kuat kelompok kepentingan ini akan melemahkan kepentingan mayoritas yang tidak kuat secara finansial dan cenderung akan mengabaikan kualitas pelayanan. Derasnya godaan untuk melakukan penyelewengan wewenang membutuhkan perhatian mendalam. Dibutuhkan semacam budaya kode etik yang memberi pegangan terhadap cara bertindak laku, terutama dalam hal menghadapi konflik kepentingan dan penyusunan kebijakan. Untuk menciptakan budaya tersebut, diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan kepentingan pribadi atau golongan dan kepentingan organisasi. Yang kedua, membentuk badan komisi atau autor internal yang mengatur, memberlakukan, dan mengawasi aturan dan standar etika. Yang ketiga, mengorganisasikan pelatihan dan pendidikan etika yang berkala untuk meningkatkan kesadaran moral dan memecahkan masalah dilema etika yang dihadapi. Yang keempat, komisi etika perlu melakukan pengarahan, pendampingan, evaluasi terhadap bagaimana menghadapi masalah kebijakan. Yang kelima, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain. Dalam hal ini, pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur penurunan kepentingan pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta. Yang ketujuh, pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUU Rapat Umum Pemegang Saham sebagai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Yang kedelapan, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang dan pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan yang tidak memiliki benturan kepentingan terhadap suatu keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab pelanggaran kode etik profesi? Penyebab pelanggaran kode etik profesi ada beberapa macam. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Misalnya seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa karena mahasiswa tersebut keponakan dosen tersebut. Yang kedua, pengaruh jabatan. Misalnya seseorang yang ingin masuk ke akademi polisi, dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi daerahnya. Kapolsek tersebut menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. Yang keempat, tidak berjalannya kontrol pengawasan dari masyarakat. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Yang kelima, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang keenam, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.